Lanjut aja. Lanjut ya. Iya. Sampai dengan proses kelas tadi. Oke, siap, siap, siap. Nah, di sini ketika kita sebagai pengguna biasa atau standar, artinya pengguna sebagai pengguna kelas poin, maka di situ kita statusnya adalah basic ya. Basic sebagai akun basic. Di situ yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita setting di status sebagai akun basic itu ada 5 pertanyaan per PPT. Artinya tidak bisa kita gunakan kalau misalnya dia itu, kalau kita ingin membuat sebuah soal lebih dari 5. Kemudian di dalam satu kelas, dalam artian PowerPoint kita itu maksimal pesertanya itu adalah 25. Ya. Kemudian dalam sisi pertanyaan itu bisa kita manfaatkan semuanya. Kemudian bisa juga kita manfaatkan di sini leaderboard. Nanti kita akan bahas itu apa leaderboard atau si notasi slide dan kemudian papan tulis. Nah, bagi Bapak Ibu yang tadi kemarin kan di flyernya itu kita sebutkan akan mendapatkan akun pro kelas poin 1 bulan, misalnya seperti itu ya. Maka manfaat-manfaat yang ada di basic itu akan ditambahkan, atau yang pengguna pro itu akan ditambahkan bahwa pertanyaan yang kita buat di PPT itu tanpa batas. Yang sebelumnya kalau basic itu adalah 5 pertanyaan, tapi kalau yang akunnya pro itu tanpa batas. Kemudian peserta yang ada di dalam kelas yang kita buat itu maksimalnya 200 ya. Kemudian di sini ini lebih poinnya, kita kemudian bisa hasil dari analisis dari PowerPoint sendiri, kita bisa kemudian unggah dalam bentuk format CSV ya. Kemudian di sini kita bisa dapatkan juga premium supportnya ya. Kemudian tahapan selanjutnya fitur-fitur pada kelas poin, tapi mungkin ini supaya lebih mengena mungkin kita langsung praktik aja Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini barangkali mungkin sekilas-sekilas saja, tapi kalau praktik mungkin lebih mengena dengan apa yang tadi dijabarkan di slide ini. Kayaknya seperti itu ya Pak Host. Iya Pak, langsung praktik aja Pak. Praktik aja ya. Ya, langsung oke, kita ini tutup dulu ini. Oke. Tadi pada saat kita pada tahap masuk akses dan instalasi kelas poin, di situ kan kita di alamat pencarian kita ketik kelas poin ini ya, kelaspoin.itu ya. Kemudian enter. Kemudian di sini kan ada 2 opsi yang kita pilih untuk bisa mendownload file masternya, bisa menggunakan pojok kanan atas ini atau pakai ini, tidak masalah. Terserah Bapak Ibu mau sellernya yang mana, nggak masalah ya. Kita pilih aja yang ini. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama penggunanya, nama kita. Misalnya di sini saya tulis ya seperti ini. Oke, sudah. Kemudian emailnya saya pakai ini aja deh. Ya, kemudian yang tempat Bapak Ibu mengabdi atau
bekerja, misalnya seperti ini. Lalu tahap berikutnya ini kita klik download. Nah, di sini tergantung jaringan Bapak Ibu, maka nanti akan langsung ya seperti ini. Ini Pak Ibu kecil ya filenya, enggak besar, sehingga cepat ya proses downloadnya. Kemudian Bapak Ibu seperti tadi itu kita run administrator seperti ini. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, tinggal kita checklist di sini, ya. Kemudian install. Karena berhubung di perangkat ini sudah saya install, jadi proses untuk instalasinya sampai di sini. Tapi yang jelas nanti akan langsung kemudian seperti yang tadi ditampilkan di slide, ya. Seperti itu Bapak Ibu dalam hal ini instalasi kelas poinnya. Kemudian kita sekarang masuk ke fitur-fiturnya. Seperti yang tampak di sini, tadi di slide itu, oke, kita ini aja, kita logout aja sebentar, dari awal. Oke. Pada saat pertama kali kita membuka PowerPoint kita, yang mana tadi sebelumnya sudah kita instalasi aplikasi ClassPoint, maka nanti ketika kita buka PowerPoint kita akan nambah ya, akan bertambah tab menunya, itu ada menu ClassPoint. Ini menunjukkan bahwa di PowerPoint yang Bapak Ibu miliki itu sudah terinstall aplikasi ClassPoint. Nah, ketika kita klik tabnya, maka di sini masih kosong. Masih kosong seperti yang tadi saya sampaikan itu, maka langkah selanjutnya adalah kita harus registrasi dulu, mendaftar ya, mendaftar sebagai pengguna. Di sini tinggal kita klik sign in ini, kemudian karena ini sudah saya masuk sebelumnya, maka ketika nanti Bapak Ibu ingin, artinya kalau sudah registrasi sebelumnya, maka tinggal masukkan password yang Bapak Ibu buat itu sebelum pada saat registrasi itu. Tapi kalau ingin kita katakanlah sekarang dari awal, kita ini masuk klik yang sign up ini. Nah, di sini kita masukkan nama kita, misalnya seperti ini, lalu last name-nya, kemudian organisasinya, instansi tempat Bapak Ibu bekerja atau mengabdi. Kemudian di bagian sektor ini kita pilih yang K2 karena kita sebagai guru ya, sebagai guru bukan sebagai dosen. Tapi kalau sebagai dosen kita pilih yang ini karena dia di perguruan tinggi, dan kalau sebagai pengguna korporasi perusahaan atau instansi kita pakai ini. Karena kita sebagai guru kita pilih K12. Lalu selanjutnya di sini kita pilih negaranya. Negara Indonesia. Nah, setelah terisi seperti ini, kemudian tahapan berikutnya kita klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan email, ya. Di sini yang dimasukkan itu emailnya enggak masalah, mau dia email edukasi enggak masalah, mau email biasa, Gmail enggak masalah. Yang penting di situ emailnya aktif, ya. Misalnya di sini seperti
seperti contoh. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu buat password itu sembarang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Yang pasti di situ minimal itu 8 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Itu untuk memperkuat ya passwordnya. Oke. Bentar, biar saya ini. Kita klik next. Iya. Ini sudah digunakan ya. Oh sebentar saya pakai ini deh. Oke. Kalau memang email yang Bapak Ibu daftarkan ini belum pernah digunakan, maka dia akan lanjut seperti ini. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan buka email ini Bapak Ibu. Email ini untuk apa? Untuk kita masukkan kode verifikasinya. Oke, kita buka. Bapak Ibu, saya buka emailnya dulu. Ya, ini Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalnya nanti pada saat yang kita pastikan di tadi di kode verifikasi itu yang di sini. Nah, di sini kita pastikan, lalu kita klik next. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, notifikasi seperti ini, maka proses registrasi akun untuk kelas Twin kita sudah sukses. Tinggal kita kembali masuk dengan menggunakan email dan password yang tadi kita buat itu. Ya, ini kita skip aja. Ini ya. Ini dia menunjukkan kalau kita sebagai pengguna baru itu warnanya hijau ya. Itu masih basic ya, masih basic. Tapi kalau kita ingin Pro, maka tinggal kita ini upgrade to kelas Twin Pro. Nah, di sini kemudian tadi biasanya kan kalau kita mengikuti workshop atau webinar itu kita dikasih ini kode kelas Twin Pro 1 bulan. Nah, tinggal nanti di situ Bapak Ibu enter di sini, masukkan di sini ya. Dan itu punya expired ya, masa expired. Oke. Kemudian sekarang ketika sudah terregistrasi ya seperti ini, nah ini merupakan bagian dari fitur-fitur kelas Twin yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan di kelas ya. Di sini kita lihat di bagian user, kemudian ini bagian pentingnya Bapak Ibu di bagian setting anotasi ini, kemudian di
eh, di ini kuis interaktifnya. Nah, ini merupakan bagian dari menu tambahan dari kelas Point. Intinya di sini Bapak Ibu. Di bagian setting, anotasi, dan kuis interaktifnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan dari fitur-fitur ini, ya, dan apa fungsinya? Oke. Pada saat kita melakukan slideshow, ya, sebentar Bapak Ibu. Tasnya habis ini, saya punya laptop sebentar. Mohon kita dikirimkan file yang dijelaskan itu, Bang Edi Keong. Siap. Ini tasnya saya Keruak mati lampu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Di bagian fitur-fitur kelas Point ini, fitur yang pertama itu adalah kode kelas. Nah, seperti yang tampak, yang terlihat di monitor Bapak Ibu, ya, ini kode kelas itu bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu perhatikan, itu ada pada pojok kanan di situ. Itu adalah kode kelasnya, ya. Itu yang kemudian dibagikan ke siswa. Atau kalau tidak mau repot, tinggal ini di share, ya, atau ini URL-nya. Kemudian masukkan kode ini. Oke, sekarang bisa Bapak Ibu buka browsernya, kemudian Bapak Ibu ketik di browser itu classpaint.app. Nah, ini bedanya kalau yang di classpoint.io itu aplikasinya, aplikasi classpoint-nya, tapi kalau yang untuk classpoint app itu tidak ada yang diinstalasi, diinstalkan. Silakan Bapak Ibu buka atau masuk ke browsernya, lalu di bagian di alamat pencarian Bapak Ibu ketik classpoint.app. Kemudian akan muncul nanti di situ masukkan nama dan kode kelas. Sudah Bapak Ibu? Ini baru satu yang masuk Pak D. Puspo. Kode kelasnya tadi di mana Pak Edi? Itu ada kok Bu, lihat di ini. Langsung bisa di scan juga kalau punya ada aplikasi scannya, scannernya. Ini 86491. Bisa kalau nanti di lewat chat itu Bu masukkan 6491 Pak. Iya. Kita menunggu ya, baru 6 yang baru masuk atau yang baru digabung di kelas saya. Ada masih kesulitan bagi Bapak Ibu yang lain? Gimana Bapak Ibu?
tadi sampai ini ya. Sampai ini tadi. Oke, Bertanya, Pak. bertanya. Iya, ya, silakan. Apa namanya? Jadi kelas point ini interaksinya dua arah ya antara guru sama siswa. Nggih, terus? Terus berarti antara guru dengan siswa terkait itu aja ya, nggak bisa dia ngelihat kawan-kawannya yang lain, misalkan guru memberikan siswa bertanya di sana di ada slide yang tidak jelas, langsung bertanya di melalui PowerPoint itu nggak bisa dilihat sama yang lain atau gimana tuh, Pak? Ini kan dia kelas ini ketika kita masukkan itu kan nanti yang tampak itu hanya apa yang kita berikan apa itu. Artinya apa yang kita slideshow-kan. Kalau pada saat siswa itu masuk, kemudian kita tidak mengaktifkan slideshow, itu nanti tidak akan bisa dilihat itu apa yang kita berikan. Ya, Pak. Itu dia, Bu. Jadi kalau misalnya nanti Pak ini kok belum terlihat, masih hitam gitu kan, atau dia warnanya biru semua, itu kan kita belum mengaktifkan atau mengklik slideshow-nya. Karena ketika kita klik slideshow, maka kelas atau apa yang kita bagikan itu akan dilihat oleh siswa. Semua siswa. Itu dia, Bu. Oh, iya. Oke, sekarang berarti kita Bu ya. Iya. Oke, terus lanjut, Bu. Terus sila. Masih bingung silakan. Berarti termasukkah ini karya inovatif, misalkan kita buat PowerPoint menggunakan class point itu, apakah dia termasuk karya inovatif nanti? Iya, Ibu. Oh iya. Ini juga sering digunakan oleh teman-teman guru penggerak, Ibu, class point ini. Makanya sebagian besar dari teman-teman guru penggerak itu menggunakan ini sebagai media untuk siswanya. Iya. Oke, kita lanjut, Bu ya. Iya, ya, terus. Terima kasih. Oh, kita ingatkan lagi. Mungkin ada lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Jangan terlalu ini supaya ada imbal baliknya lah. Silakan. Pakai HP makanya nggak bisa backgroundnya. Oh, enggak apa-apa. Yang lain gimana Bapak Ibu, yang lain? Dari proses ini pengenalan kelas point, apa itu kelas point, kemudian dari proses instalasi. Sekarang kita akan masuk pada tahap berikutnya tentang fitur-fitur kelas point. Tapi di dua tahap tadi itu gimana? Apakah masih ada kesulitan? Apalagi sekarang ini kita masuk di kelas ya. Kita lihat juga di kelasnya ini berapa. Baru 9 partisipan, baru 9 orang yang bergabung di kelas saya. Yang lain gimana? Atau masih siapkan menu untuk berbuka puasanya? Kalian. Bertanya satu, Pak. Oke, lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, jadi tadi sempat dipaparkan bahwa melalui kelas point ini kita bisa memberikan atau membagikan pertanyaan kepada peserta didik, begitu kan Pak ya? Iya. Nah, jadi ketika kita membagikan pertanyaan melalui kelas point ini, apakah para siswa itu bisa melihat jawaban temannya begitu? Atau bagaimana? Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Terkait masalah itu Bapak Ibu, kita sih belum ke sana ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin sebagai gambaran dulu nanti untuk kita kupas terkait dengan pertanyaannya ini. Untuk masing-masing siswa itu kan beda-beda ya Pak. Beda-beda dia. Maksudnya beda-beda itu tidak menjadi satu kesatuan ketika nanti jawaban si A atau si B itu bisa juga dilihat oleh siswa bila mana nanti PowerPoint yang kita punya itu kita share. Itu bisa, tapi kalau kita nggak share nggak bisa.
nggak bisa dilihat oleh siswa lain untuk jawabannya. Tapi nanti kalau misalkan di tampilan ini kita ingin menampilkan jawabannya siswa, tidak masalah, akan terlihat di situ oleh siswa lain. Kok saya seperti itu jawabannya. Maka nanti ketika melihat jawaban temannya, ada yang sorak-sorak dan sebagainya, kegirangan dan seterusnya. Di situ kita bisa tampilkan. Tapi kalau nggak mau menampilkan juga tidak masalah. Gimana Bapak? Oh iya, Di terima kasih situ Pak. jawabannya siswa itu di antara A dan B itu bisa saling lihat. Kalau kita ingin gitu. Tapi kalau kita tidak ingin menampilkan, tidak masalah, tidak akan bisa dilihat. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita tes Bapak ya. Kita tes, mungkin sudah masuk ke arah itu, ke arah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, karena memang kita masih baru 2 tahap ini ya. Kita masuk ke fitur-fiturnya sekarang. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu seperti yang tampak di monitor itu tadi sudah saya jelaskan, saya sampaikan sebelumnya. Dari fitur setting anotasi dan lain sebagainya, sampailah kemudian di tab menu help desk ya, seperti ini. Ini juga ada punya fungsi-fungsi tersendiri, tapi sementara ini kita fokus dulu di bagian setting anotasi dan interaktif quiz ini ya. Saya masuk ke ini, kita klik new saja ya. Oke. Sini di bagian ini Bapak Ibu, di sini kan ada berapa pen ini? Ada 5 ya, ada 5 pen. Ini secara default itu akan aktif 3, tapi nanti kita bisa aktifkan yang kelimanya. Tergantung kita mau pakai yang mana, itu akan bisa Bapak Ibu memanfaatkan. Misalkan di sini kita pilih warnanya. Oke, sekarang kita lihat ya. Misalnya di sini yang pertama di setting anotasi itu, ketika kita menjelaskan, misalkan seperti ini, bahwa H2O itu kalau dia dioksidasi, misalkan, akan menjadi apa gitu kan, seperti ini. Dan kalau misalnya kita ingin mengganti solvennya, bisa pakai yang lain. Nah, seperti ini. Nah, ini. Bisa juga kita, sambil menjelaskan Bapak Ibu seperti ini. Dan kalau ingin karakter-karakter yang ada di slide kita itu kita ingin memperjelas, ya, bisa kita menggunakan ini, apa namanya ini, stabilo. Nah, seperti ini stabilonya. Ini warnanya juga bisa Bapak Ibu ubah tergantung seleranya Bapak Ibu, ya. Kemudian kalau ingin supaya lebih tampilannya lebih cantik gitu ya, presentasi kita, terutama di bagian kursornya. Ingin supaya dia terlihat apa ya, kayak pointer itu, tinggal Bapak Ibu klik kanan, karena di sini tidak muncul ya, tidak muncul pointernya. Maka ketika menu atau fitur-fitur ini anotasinya tidak muncul di sini, tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian di sini ada, silakan Bapak Ibu pilih yang mana maunya, ya. Ini laser pointnya. Nah, seperti ini tampaknya agak sedikit menarik. Tapi kalau misalnya ini kemudian kita ingin hapus, ya tinggal kita aktifkan penghapusnya ini, tinggal kita hapus seperti ini, ya, terhapus. Kemudian kita ganti yang lain, misalnya ini adalah Gunung Rinjani, ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, ada ini, kemudian ini pantainya dan seterusnya lah. Nanti kan di situ Bapak Ibu yang bisa mengemasnya sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, kemudian kalau misalnya ini kita ingin masukkan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang kita ingin simpan, tinggal nanti di sini ketika kita klik ini, yang exit slideshow ini, maka akan muncul notifikasi pop-up seperti ini. Apakah kita ingin menyimpan tadi itu coret-coretan yang kita buat itu pada saat kita menjelaskan itu, kita ingin tambahkan ke dalam slide, ataukah